Saya bingung juga, Bang Karni ini menghadirkan 5 dari 6 orang di sini yang kira-kira pikirannya hampir sama. Kalau soal itu, Kodari ya? Bukan. Kodari juga tahu. Nyaris semua orang yang selama ini bersuara membela Pak Presiden Jokowi, sekarang dihubungi pun susah, telepon pun gak diangkat. Jadi bagi saya Bung Kodari ini kesatria benar, tidak berpaling. Mr. Q. Terjadi perdebatan panas antara pengamat politik Ray Rangkuti dengan konsultan politik M. Kodari dalam dialog Indonesian Liars Club yang dipandu oleh Karni Ilyas. Awalnya, Ray Rangkuti sempat bertanya terkait dengan narasumber yang kelimanya memiliki arus pemikiran yang sama, yaitu meminta agar Jokowi diadili. Hanya Kodarilah satu-satunya narasumber pendukung Jokowi. Nyaris semua orang yang selama ini bersuara membela Pak Presiden Jokowi, sekarang dihubungi pun susah, telepon pun gak diangkat. Jadi bagi saya Bung Kodari ini kesatria benar, tidak berpaling. Mr. Q. Menjawab ketimpangan narasumber tersebut, Karni Ilyas mengatakan jika para pendukung Jokowi hari ini sudah tidak mau tampil lagi di televisi, bahkan sulit untuk dihubungi. Terkait perdebatan antara Ray Rangkuti dengan Kodari, dipicu dengan Kodari yang melakukan playing victim, bahwa dirinya harus menjawab pikiran 5 narasumber. Namun Ray tidak setuju dengan pemikiran Kodari bahwa ia harus menjawab 5 narasumber, karena sejak awal Karni Ilyas sebagai moderator sudah memberikan alasan jika narasumber pendukung Jokowi tidak mau hadir dan sulit untuk dihubungi. Artinya itu tidak bisa menjadi alasan bagi Kodari harus menjawab kritikan dari 5 narasumber kepada Jokowi. Jadi jatah saya ini sebetulnya 3 orang ini ngomong. Saya jujur agak terganggu dengan pernyataan saya sendiri banding 5. Sebab begini Bung Kodari, dari awal saya sudah menanyakan mengapa komposisi ini terjadi seperti Iya, ini. faktanya kan memang saya Iya, sendiri. tetapi kalau Anda Cip, mengulang, gini loh Cip, kalau Cip, Anda faktanya mengulang-ulang adalah dari 5 pembicara, ya itu saya betul. cuma dari 6 pembicara saya cuma Tapi sendiri. kalau Anda mengulang-ulang itu seolah-olah Pak Karni Ilyas Enggak, saya membuat. enggak. Gini, Oleh saya karena cuma itu minta cukup, waktu enggak usah dikasih diulang. bicara lebih banyak. Setuju, Jangan diberhentikan tapi jangan dulu. tiba-tiba buat framing dong. Bahwa Loh, seolah-olah yang 5 Bos, ini dalam setiap satu kita barisan, berbicara ini kita dan kasih Anda barisan framing. tersendiri. Anda jangan berpretensi, Itu- Anda tuh nggak kasih framing. itu Anda yang tuh saya framing luar tolak. biasa. Iya, tapi Anda itu yang- pembicara yang naif kalau Anda Itu yang berbicara saya lalu tolak. mengatakan Sebab Anda nggak sejak framing. Sejak dari awal saya sudah mengatakan. Oke, bahwa izin saya lanjutkan ya. Karni, Gini. kenapa ini kok bisa? Gini loh, gini. 5 ini seperti satu arus tapi satu tidak. Itu semua Oleh orang karena udah itulah paham, saya udah tanyakan jelas. kepada Bung Karni. Ya. Bung Karni sudah jawab. Oleh karena itu harus kita hargai juga upaya yang telah dilakukan oleh Bung Karni mengundang komposisi yang kita Loh. anggap lebih seimbang. Terkait perdebatan antara Ray Rangkuti dengan Kodari, dipicu dengan Kodari yang melakukan playing victim, bahwa dirinya harus menjawab pikiran 5 narasumber. Namun Ray tidak setuju dengan pemikiran Kodari bahwa ia harus menjawab 5 narasumber, karena sejak awal Karni Ilyas sebagai moderator sudah memberikan alasan jika narasumber pendukung Jokowi tidak mau hadir dan sulit untuk dihubungi. Artinya itu tidak bisa menjadi alasan bagi Kodari harus menjawab kritikan dari 5 narasumber kepada Jokowi. Anda tuh baru Jadi lupa kalau apa ya? menurut Barusan Anda- saya yang paling depan menjelaskan kepada pemirsa Ya, itu makanya, kenapa kalau Anda komposisinya seperti ini. kalau Anda Saya ulang-ulang. ini tidak mempersoalkan mengenai komposisi, Ya, oleh karena itu enggak. jangan diulang-ulang. Loh, Seolah-olah saya nggak nggak bisa, saya fair. cuma minta waktu Anda untuk nggak berbicara. fair, karena Anda membuat Saya dari Anda- awal sudah mengatakan saya mau bicara sependek-pendeknya. Iya. Tetapi saya ini menanggapi 5 orang. Itu yang nggak Menanggapi saya- 5 itu yang orang. tidak fair. Bagaimana Anda Tiba-tiba mengharapkan Anda saya mengakumulasi untuk menanggapi 5 ini. orang seolah-olah saya menanggapi 2 Itu orang? yang saya anggap tidak fair. Bagaimana Anda yang nggak fair kepada saya. Anda bagaimana Saya berbicara? menanggapi 5 orang. Saya berbicara. Anda harapkan saya Saya menghadapi 2 berbicara orang bersama saja. diri Anda saya. yang nggak fair. Silakan Saya berbicara pemirsa. atas nama diri saya. Faisal Asegaf berbicara atas nama diri Oke, dia. stop ya. Bagaimana Anda Stop, mengakumulasi saya lanjutkan. 5 ini menjadi Stop, satu saya lanjutkan. kesatuan? Stop, saya Tidak lanjutkan. benar. Bang Bahwa Karni, saya pikiran lanjutkan. Saya beririsan dengan Saya pikiran lanjutkan. Faisal Asegaf, beririsan dengan pikirnya Refli Harun, itu hal lain.
Tapi hak saya berbicara adalah sekian menit. Hak Anda berbicara adalah sekian menit. Jadi jangan diakumulasi bahwa seolah-olah 5 kali sekian menit kali 1 menit. Itu yang nggak fair maksud saya. Baik. Dan Kalau yang jadi presiden Anies Baswedan baru aneh tuh. Kalau di situ itu banyak menterinya Pak Jokowi. Lah ini Pak Prabowo yang Karena memang didukung. perubahan ya, Iya. gitu ya. Iya. Dan aneh juga kalau misalnya Anies Baswedan terpilih tiba-tiba ada Kodari di situ. Kalau menang Pak Anies Baswedan, Presiden Indonesia menang pada nih, yang dipanggil ke temu presiden itu Henry Satrio. Tapi kan sedikit Mbak Leli. Nah, saya mau menjawab begini aja soal kabinet ya. Beliau ini adalah orang yang ketemu dengan menteri-menteri itu ya 5 tahun, dia kenal kemampuan masing-masing ya, dia tahu apa bidangnya masing-masing. Jadi sesederhana bahwa ya Pak Prabowo itu memilih orang yang dia kenal. Kan nggak mungkin kita memilih orang yang dia kenal. Terjadi perdebatan panas antara pengamat politik M. Kodari dengan pengamat politik Henry Satrio terkait dengan 17 Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipanggil ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hensat menganggap belasan menteri tersebut titipan Presiden Jokowi lewat Gibran Rakabuming Raka. Terakhir baik. betul. Udah, Betul. cukup. Nggak, ini penting sekali karena belum pernah diucapkan di media. Apa? Saya sudah tanya dengan Pak Prabowo langsung. Ya. Pak, yang menentukan anggota kabinet siapa? Kameranya di sini. Oh, itu kameranya ya. Saya sendiri. Tidak ada bisikan-bisikan dari pihak-pihak tertentu, titipan-titipan. Beliau dapat masukan tentu saja dari timnya, tapi semua keputusan dari beliau. Jadi tolong jangan ada versi yang lain-lain. Itu ya udah benar. Karena saya sudah nanya langsung dengan Pak Prabowo bahwa ini keputusan murni Pak Prabowo dan ini prerogatif presiden. Belasan menteri Jokowi yang dipanggil Prabowo ini dinilai wajar oleh Henry lantaran bisa saja menjadi perwakilan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Apalagi ada nama yang posisinya tak tergantikan, yaitu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Sri Mulyani diyakini telah dipercaya menangani persoalan utang oleh dunia keuangan global. Ya betul, itu tidak bisa dibantah. Nah, pokoknya kalau Pak Prabowo-nya nggak ngomong sendiri sih sama aja itu. Gimana? Itu versinya Pak Kodari, kan kita nggak bisa nanya ke Pak Prabowo. Nggak bisa dikonfirmasi. Pak juga, tapi kan saya Nah, tidak masalahnya, mungkin ngarang bahwa saya nanya kepada Pak Prabowo. Nggak, 17 orang itu beneran nggak kompatibel dengan paradoks Indonesia? Masa sih ada Nggak orang-orang terjawab tadi itu. yang Kompatibel nggak Pak Wi? Erlangga Hartarto, ada Dito, ada Nah, itu gitu. PR-nya Pak Wi. Saya sih kalau Udah Sri dicoba. Mulyani oke lah, Erik oke lah. Yang Kalau lain ini, Jangan kalau Bang ini, dulu, saya dulu jawab. kalau ini oke nggak? Gini. oke banget Ini tuh. oke. Jangan beliau dulu yang jawab gini. Gini loh, menteri-menteri Pak Jokowi ini melaksanakan program hilirisasi, mengambil alih ya aset-aset negara yang dulu dimiliki oleh asing, privat dan seterusnya. Hilirisasi itu adalah manifestasi dari gagasan Pak Prabowo di dalam paradoks Indonesia dan di buku-buku yang lain, bagaimana kekayaan alam Indonesia itu Kelola untuk untuk sebesar-besar rakyat. kemampuan ini rakyat. tadi kan Menanggapi pernyataan dari Henry Satrio tersebut, M. Kodari mengatakan, jika hubungan Prabowo dengan menteri-menteri Jokowi sudah terjalin sejak lama, hal itulah yang dianggap oleh Kodari bahwa menteri-menteri tersebut memang sudah mempunyai hubungan baik dengan Prabowo. M. Kodari lalu mengatakan, jika pilihan menteri tersebut adalah putusan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai salah satu hak prerogatif seorang presiden. Namun M. Kodari menggarisbawahi bahwa memang ada masukan dari tim Prabowo sendiri. Bang Kodari bilang itu ada infrastruktur panjang-panjang gitu. Apakah itu bisa menutupi kebocoran yang misalnya Pak Prabowo Subianto pernah sampaikan? Oh, itu nggak nyambung. Nah, makanya maksud Itu saya, jaka sembung bawa golok Tadi itu. kan diambil contohnya kan, wah Pak Jokowi infrastrukturnya Gini, Bang begini, Henry, infrastrukturnya Bang Henry, begini, ya. infrastrukturnya begini. Pembangunan infrastruktur itu Saya ini lagi ngebelain Pak dipersiapkan Prabowo nih, Pak untuk Prabowo ya. pertumbuhan ekonomi, Nanti untuk dipanggil. kegiatan ekonomi. Nanti dipanggil. Di mana-mana Kalau yang ulang tahun namanya Pak pembangunan Prabowo infrastruktur itu merupakan syarat wajib bagi pertumbuhan ekonomi. Nggak ada pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan optimal tanpa pembangunan infrastruktur. Karena Justru menciptakan Pak Jokowi pekerjaan. ini Iya, meletakkan benar. dasar Oke. ya syarat-syarat bagi pertumbuhan ekonomi 8% yang ditargetkan oleh Pak Prabowo Subianto. Oke, Ini Pak kerjasama Wi. yang luar biasa nih. Pak dari Wi, Pak Prabowo. Apa yang hampir luput dijelaskan oleh Pak Jokowi kepada publik ini, bahwa persoalan di dalam bernegara dan berdemokrasi itu nggak melulu soal boleh nggak boleh dalam konteks aturan, tapi baik atau tidak baik dalam konteks berbangsa dan bernegara. Apakah dinasti politik itu boleh? Boleh, udah dinyatakan oleh MK. Tapi apakah yang menyumbang bagi kesehatan kualitas demokrasi kita? Jelas tidak. ICW
kawan-kawan Permapi juga mengatakan lebih dari 30% anggota DPR kita sekarang ada hubungannya dengan dinasti politik. Pilkada kita yang sekarang ini juga marak dengan calon-calon yang bersumber dari dinasti politik. Politik kita sekarang ini kalau dibuat kira-kira asumsinya, mungkin sepertiga dari pemimpin nasional ini berhubungan dengan dinasti politik. Lalu apa maknanya demokrasi ini bagi kita? Kalau untung-untung dari demokrasi itu hanya membuat anak you yang berkuasa, istri lu yang berkuasa, suami lu yang berkuasa, kakek lu yang berkuasa, cucu lu yang berkuasa, sebagian besar rakyat ini hanya menjadi penikmat, cukup diberi tawaran, oke gas, mereka dapat gasnya, rakyat cuma dapat oke-nya. Masyarakat banyak menyoroti tantangan yang dihadapi Prabowo Subianto dalam masa transisi kepemimpinan sebagai Presiden baru Indonesia. Transisi ini berlangsung cukup menantang karena pengaruh dan akar kekuasaan dari masa kepemimpinan Jokowi yang selama 10 tahun masih terasa kuat. Tekad Prabowo untuk ikhlas kepada bangsa dan negara akan tetap dipegang teguh. Tantangan utama Prabowo bukanlah soal utang atau kerusakan struktural lainnya, melainkan upaya menyatukan kembali dua elemen yang telah dirusak selama kepemimpinan Jokowi, yaitu kata dan perbuatan. Selama 1 dekade, kedua hal tersebut telah dipisahkan, sehingga masyarakat mengalami keraguan terhadap konsistensi antara ucapan dan tindakan pemerintah. Mau Anda bicara tentang Indonesia Emas 2045? Gimana bicara Emas 2045? Setengah dari kekuasaan itu bertumpuk kepada 1, 2, 3 keluarga. Lebih dari 80% harta kekayaan negara ini bertumpuk kepada cuma 10 orang kaya di Republik. Anda bicara tentang Indonesia Emas 2045, nonsen. Kalau Anda nggak menolak dinasti politik, Anda nggak menolak oligarki, nggak usah Anda bicara tentang Indonesia Emas 2045. Yang ada Indonesia cemas. Itulah saya selalu mengingatkan moral, etik. Nggak cukup sekedar boleh nggak boleh. Anda datang ke rumah orang nggak nyebutin assalamualaikum, apalagi misalnya tuh, mohon maaf, ada nggak larangan di Republik ini yang mengatakan Anda nggak boleh masuk rumah kalau nggak mengucapkan salam? Nggak ada. Tapi ada nggak yang berani masuk rumah orang lain tanpa mengucapkan salam? Nggak ada. Karena apa? Itu moral, itu etik. Salah satunya sikap tidak netral Prabowo Subianto dalam Pilkada 2024 yang dinilai telah menjadi sinyal buruk terhadap demokrasi Indonesia. Bukan tidak mungkin sikap tidak netral itu juga dicontoh oleh ASN dan aparat penegak hukum. Sikap tidak netral Prabowo terlihat jelas usai ia berbicara lewat video singkat untuk meminta warga Jawa Tengah memilih paslon Ahmad Lutfi Taji Yassin. Itu menjadi kode aparat ASN, polisi atau tentara untuk ikut dalam barisan pengkodean itu. Itu disebut sebagai pengkondisian oleh seorang yang punya pangkat tinggi. Artinya sampai ke bawah juga potensi untuk bermain tidak netral sudah dimulai oleh Prabowo. Nah, itu yang nggak diajarkan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ini. Yang selalu dikatakan ada nggak aturan, ada nggak aturan. Nah itu satu. Nah yang kedua, selalu ada argumennya. Dia membuat kok, mengapa saya tidak? Dia melakukannya, mengapa saya tidak? Logika itu membuat kita nggak bisa kemana-mana. Anda presiden, Anda mesti moralnya lebih tinggi dari dia, lebih tinggi dari dia, lebih tinggi dari saya. Sehingga saya punya acuan bahwa moralitas yang terbaik itu ada di kepemimpinan nasional kita. Lalu kalau semua orang mengatakan, Ibu Mega melakukannya, SBY melakukannya, Pak Jokowi juga boleh dong melakukannya. Lalu kita maju itu kapan? Mestinya mengatakan, saya akan membuktikan dan memberi contoh kepada Republik ini bahwa sebagai mantan presiden saya nggak akan cawe-cawe dalam konteks apapun. Apalagi saya nggak punya apa-apa untuk cawe-cawe. Saya yang nggak punya partai, nggak ketua partai, nggak anggota partai, nggak pengurus partai. Lebih mungkin saya bisa mengatakan saya berdiri di atas semuanya. Karena apa? Karena satu, saya nggak punya apa-apa terhadap itu. Dan yang kedua adalah saya memberi contoh supaya tidak ada lagi argumen-argumen dia melakukannya kok, dia melakukannya kok, dia melakukannya kok.
dukungan secara langsung dari Prabowo untuk Taji Yassin tidak lepas dari pengaruh Jokowi. Apalagi video tersebut diunggah tidak lama setelah Prabowo beserta Lutfi dan Taji Yassin bertemu dengan Jokowi. Jokowi masih punya ambisi untuk mempertahankan kekuasaan dengan menaruh orang kepercayaannya minimal di Jawa Tengah yang menjadi wilayah domisilinya. Namun, paslon Lutfi Taji Yassin belum bisa diyakini menang melawan rivalnya Andika Hendar Priadi yang diusung oleh PDIP. Ambisi Jokowi tersebut yang dinilai akan kembali mencederai demokrasi Indonesia. Jadi ibarat kata, karena semua orang bergosip, maka boleh bergosip, kira-kira begitu. Lalu, kapan kita selesai dari pergosipan? Nggak akan selesai. Karena nggak ada yang mengatakan kita keluar dong, jangan bergosip. Dan yang paling unik, yang tidak mau keluar dari situasi itu, justru adalah elit-elit dari rakyat ini. Rakyat ini dibiarkan untuk saling mencontoh apa yang tidak elok bagi Republik. Karena dia boleh, ya saya juga boleh. Mestinya sebagai mantan presiden, saya memperlihatkan kepada Anda semua, inilah etik, inilah moral, inilah standar dari seorang mantan presiden. Saya tidak menjadi ketua umum partai politik, saya tidak urusin lagi soal ini itu, saya pure hanya menjadi ikon dari Republik ini. Seperti pernah dilakukan oleh Habibie. Apa yang dilakukan waktu itu? Dia kan jangan jadi apa-apa kan? Apakah dia kampanye? Tidak. Apakah ia cawe-cawe dengan perkara? Tidak. Dia diam saja. Waktu pemilu 99 maksudnya? Setelah beliau jadi lengser. Oke. Pada saat pemilu 99 Ya, bilang juga ya. tidak melakukan apa-apa, setelahnya juga tidak melakukan apa-apa.